semua, perkenalkan saya Giska Brustepu. Demokrasi. Demokrasi dikenal dengan slogan dari, oleh, untuk rakyat. Demokrasi berasal dari yang pertama kali dan tertua berasal dari Yunani, yaitu Demos Kratos yang artinya demokrasi. Demos artinya rakyat dan Kratos artinya pemerintahan. Demokrasi digunakan oleh negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu Trias Politica oleh Montesquieu dari Prancis, yang membagi tiga lembaga menjadi tiga lembaga pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, perkembangan demokrasi di Indonesia, yang pertama ada demokrasi pada awal kemerdekaan, yang kedua demokrasi liberal, yang ketiga demokrasi terpimpin, dan yang keempat demokrasi pada masa Orde Baru, dan yang kelima adalah demokrasi pada masa reformasi. Nah, yang pertama adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal diawali dengan pembubaran RIS pada tahun 17 Agustus 1950 dan diakhiri dengan dekret presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, perbedaan dari demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin adalah demokrasi liberal menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Dan yang kedua adalah demokrasi terpimpin, yaitu sistem pemerintahan presidensial, di mana eksekutif lebih tinggi daripada legislatif. Nah, demokrasi liberal juga merupakan sistem politik yang menganut kebebasan individu, yaitu presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sama seperti Inggris yang menganut sistem parlementer, yaitu monarki konstitusional, di mana Boris Johnson merupakan kepala pemerintahan, yaitu perdana menteri, dan yang kedua adalah Ratu Elizabeth, yaitu presiden sebagai kepala negara. Nah, 7 kabinet urutan dalam demokrasi liberal, yaitu yang pertama Kabinet Nasir, yang kedua ada Kabinet Sukiman, yang ketiga ada Kabinet Wilopo, dan yang keempat ada Ali I, yang kelima ada Kabinet Burhanuddin, yang keenam ada Kabinet Ali II, dan yang ketujuh ada Kabinet Juanda. Nah, akhir dari demokrasi liberal adalah dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi yang pertama adalah bubarkan konstituante, yang kedua kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga adalah bentuk DPR atau PPAS. Nah, lanjut kepada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin diawali dengan dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan diakhiri dengan peristiwa G30 SPKI. Nah, era demokrasi terpimpin merupakan era yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana ciri-cirinya adalah yang pertama, peran pemerintah mendominasi, yang kedua menguatnya peran militer, yang ketiga adalah pemudaran fungsi partai, yang keempat adalah pembatasan pers, dan yang kelima adalah adanya lembaga perwakilan rakyat. Nah, peran pemerintah mendominasi akhirnya berujung kepada kekuasaan presiden yang tak terbatas atau seumur hidup. Nah, penyimpangan yang terjadi pada era terpimpin adalah yang pertama, pengangkatan presiden seumur hidup, yang kedua proyek mercusuar, yang ketiga ada paham Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, yang keempat ada poros Jakarta, Peking, Hanoi, dan Pyongyang, dan yang kelima adalah membubarkan DPR hasil pemilu, yang keenam adalah peran ABRI yang meluas ke ranah politik, dan yang ketujuh adalah pembubaran Partai Masyumi dan PSI. Nah, contoh dari penyimpangan demokrasi terpimpin adalah proyek mercusuar. Nah, demokrasi terpimpin sama seperti negara Amerika Serikat yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Joe Biden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, akhir dari demokrasi terpimpin adalah terjadinya peristiwa G30 SPKI yang berujung kepada Tritura, yaitu 3 tuntutan rakyat yang berisi adalah bubarkan PKI dan ornasnya, yang kedua adalah diturunkan harga pokok, dan yang ketiga adalah rombak
Kabinet Dwikora. Nah, rombak Kabinet Dwikora. Nah, sekian yang saya ketahui tentang demokrasi liberal, dan juga demokrasi terpimpin. Sekian dan terima kasih.